Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Guntur Ibaranika dengan NIM R1C1230065. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas individu 1 mata kuliah tambang umum dengan topik 4 jenis bahan galian dan metode penambangannya. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan metode penambangan yang digunakan pada 4 bahan galian tersebut, memberikan gambaran visual mengenai proses penambangan, serta meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana setiap metode dipilih berdasarkan karakter deposit dan kondisi geologi. Baik, jenis bahan galian yang saya akan bahas yaitu batu bara, nikel, emas, dan tembaga. Yang pertama yaitu metode penambangan batu bara. Tambang terbuka, open pit atau surface mining, digunakan jika lapisan batu bara berada dekat permukaan. Tahapan pembersihan lahan, pengupasan overburden, penggalian batu bara, pengangkutan, dan reklamasi. Alat utama yaitu ekskavator, dump truck, dan bulldozer. Baik, selanjutnya itu tambang bawah tanah atau underground mining. Dipakai jika batu bara berada pada kedalaman besar. Metode yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama, longwall mining, memotong batu bara secara memanjang dengan mesin shearer. Yang kedua, room and pillar, membuat ruang-ruang dengan pilar sebagai penyangga. Baik, gambar yang di bawah ini adalah gambar ilustrasi jika melakukan penambangan bawah tanah. Baik, selanjutnya itu nikel. Metode penambangan nikel yang pertama, tambang terbuka atau open pit mining. Umumnya digunakan untuk nikel laterite. Lapisan tanah penutup atau overburden dikupas sebelum biji nikel digali. Tahapan stripping, loading, hauling, disposal, overburden. Karakteristik deposit dangkal, penyebaran luas. Baik, pada gambar ini yaitu gambar nikel laterite jika dilakukan tambang terbuka. Baik, 2. Tanpa metode bawah tanah. Sebagian besar nikel laterite tidak ekonomis bila ditambang underground atau ditambang di bawah tanah. Karena nikel laterite tidak ditambang dengan metode bawah tanah, karena karakteristik depositnya itu tidak memungkinkan. Endapan laterite berada sangat dangkal, tersusun dari material pelapukan yang lunak dan tidak stabil, serta memiliki penyebaran yang luas. Kadar biji yang relatif rendah, kondisi tersebut membuat pembuatan terowongan menjadi berbahaya, tidak efisien, dan tidak ekonomis. Oleh karena itu, metode yang paling sesuai dan paling menguntungkan untuk nikel laterite adalah penambangan terbuka atau open pit mining. Baik, selanjutnya itu emas. Metode penambangan emas yang pertama, tambang terbuka atau open pit, digunakan untuk endapan emas porfiri atau emas berkadar rendah tetapi jumlah besar, membuat bench bertingkat, dan menggali biji menggunakan alat berat. Baik, pada gambar ini yaitu contoh gambar tambang emas terbuka. Selanjutnya yaitu tambang bawah tanah atau underground mining, digunakan untuk endapan urat emas atau vein. Metode yang digunakan yaitu ada cut and fill stoping, yaitu menggali secara horizontal, ruang diisi kembali setelah diambil. Yang kedua yaitu ada shrinkage stoping, biji dibiarkan menumpuk untuk membantu sebagai lantai kerja. Dan yang terakhir yaitu ada room and pillar pada beberapa deposit. Baik, selanjutnya yaitu metode penambangan tembaga. Yang pertama itu tambang terbuka atau open pit. Umumnya dipakai pada deposit porfiri seperti Grasberg, batu hijau, dan lain-lain. Prosesnya yaitu pengupasan overburden, pembentukan bench, pengeboran, peledakan, dan pengangkutan biji. Tambang sangat besar dan dalam atau pit raksasa. Baik, gambar ini adalah contoh gambar tembaga jika dilakukan tambang terbuka. Selanjutnya yaitu tambang bawah tanah underground opsional. Hanya jika deposit terlalu dalam untuk open pit.
metode yaitu block caving paling umum untuk tembaga besar. Baik, pada gambar di atas ini merupakan contoh gambar tambang bawah tanah. Baik, kesimpulan, untuk setiap bahan galian, metode penambangan berbeda sesuai kedalaman, bentuk deposit, dan kadar biji. Batu bara yaitu open pit dan underground atau long wall. Nikel mayoritas open pit. Emas open pit dan underground atau cut fill stopping. Tembaga open pit untuk porphyry, underground atau block caving untuk kedalaman besar. Pemilihan metode harus dipertimbangkan faktor teknis, ekonomis, dan lingkungan. Baik, itulah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.